Dan ternyata setelah masuk ke kamar bersalin, ibu-ibu tersebut sudah tidak ada di kasur pasien. Panik dong, 2 orang perawat dan 1 bidan itu, karena orang habis melahirkan mungkin masih lemah dan mungkin masih butuh perawatan, karena setidaknya habis mengeluarkan tenaga yang banyak. Panik 2 perawat dan ibu bidan tadi karena takut ada sesuatu yang terjadi sama ibu sama bayinya karena masih lemah dong. Dicarilah ibu dan bayinya, muter-muter seluruh puskesmas dan ternyata tidak ditemukan. Setelah kembali lagi ke ruangan bersalin, di situ ibu bidan dan 2 perawat melihat ada sebuah dompet di atas kasur yang tadi dipakai untuk proses persalinan. Diambillah dompet oleh ibu bidan tadi dan dilihatnya isi dompet tersebut ternyata ada KTP dan ada uang senilai Rp14.000. Disitulah keanehan, yang tadinya kasur, yang tempat tidur yang bekas bersalin tadi nggak ada siapa-siapa, kemudian dicari seluruh tempat di puskesmas itu tidak ada. Kembali ke kamar bersalin menemukan sebuah dompet dan di situ ada uang 14.000. Apakah ibu tadi sengaja meninggalkan dompet itu dan meninggalkan uang untuk biaya persalinan tadi? Kemudian ibu bidan dan 2 perawat tadi ke kamar saya. Di ruangan sebelah, saya sama 4 teman saya, aneh, ibu bidan masuk ke kamar saya dan dengan muka yang panik, ibu bidan tersebut bertanya kepada kita semua, apakah kita berlima melihat ada perempuan membawa bayi keluar dari ruangan sebelah atau ruangan bersalin. Spontan kita semua berlima nggak ngelihat dong, nggak melihat apa-apa, nggak melihat ada orang lewat. Dan ibu bidan perawat juga merasa aneh. Dan bertambah lagi dong ketakutan teman-teman saya dan saya juga, karena pada malam hari itu ada yang melahirkan kemudian menghilang entah kemana, apalagi itu malam Jumat. Setelah ibu bidan dan 2 perawat tadi pergi dari kamar saya, tercium bau aroma melati yang agak lumayan kuat aromanya, kemudian menghilang. Setelah itu teman-teman saya berhasil tidur dengan ketakutan yang mereka alami. Dan alhamdulillahnya sampai pagi kejadian yang lumayan menyeramkan itu tidak terulang lagi, karena kita semua tertidur dengan pulas. Dan paginya setelah kita pada bangun, teman-teman saya semua cuci muka dan sambil duduk-duduk terlihat ibu bidan yang semalam dan 2 perawat memasuki ruangan bersalin lagi untuk mengecek apakah ada keanehan lain, dan ternyata tidak ada. Dan sekarang saya akan menceritakan dari versi bidan yang semalam menolong proses persalinan ibu-ibu itu yang melahirkan. Kata si ibu bidan,
Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Ibu bidan berencana dengan 2 perawat tersebut untuk mendatangi alamat yang ada di dalam KTP yang berada dalam sebuah dompet itu. Dan uang yang 14.000 pun belum berani mereka ambil, masih ada dalam dompet tersebut. Kemudian setelah sampai di alamat yang mereka tuju, mereka pun merasa aneh juga, karena di alamat yang mereka tuju itu sepertinya sedang ada acara tasyakuran atau acara masak-masak, dan nggak tahu itu acara apa. Kemudian mereka bertamu, dan mereka bertamu. Ditamuilah si ibu bidan itu oleh salah satu laki-laki, bapak-bapak seumuran 40 tahunan. Kemudian ibu bidan menceritakan apa yang terjadi semalam. Ibu bidan menceritakan secara detail apa yang telah terjadi semalam. Assalamualaikum Pak, apakah benar ini alamat ini Pak? Dan apakah benar rumah ini rumah dari yang namanya Bapak ini? Dan bapak-bapak tadi itu menjawab, iya Bu, benar. Dan alamatnya benar, ini alamat yang Ibu cari. Emangnya ada apa ya Bu? Enggak Pak, saya kesini tujuannya untuk menanyakan alamat yang ada dalam KTP ini. Karena KTP ini berada di dalam dompet yang saya temukan semalam di puskesmas yang saya jaga. Dan saya semalam menangani salah satu perempuan yang minta bantuan untuk melahirkan. Proses melahirkannya, alhamdulillah selamat. Anaknya sehat dan ibunya juga sehat. Tapi setelah kami bersihkan badan kami, selepas kami melakukan membantu persalinan ibu-ibu tersebut menghilang entah kemana. Sudah kami cari ke seluruh sudut puskesmas, kami nggak menemukan. Dan kemudian kami kembali ke ruangan bersalin, menemukan dompet ini tergeletak di kasur bekas ibu-ibu tadi melahirkan. Sempat ada dialog sih Pak sama ibu-ibu tersebut. Katanya ngucapin terima kasih. Kemudian beliau bertanya berapa biaya persalinan semalam tadi. Dan kami pun menjawab, proses persalinan tadi alhamdulillah sehat dan ibu selamat mendapatkan anak laki-laki. Dan biaya proses persalinannya yaitu senilai Rp14.000. Kemudian ibu itu hanya menganggukkan kepalanya saja Pak. Dan setelah kami mendapati dompet yang saya temukan di ranjang atau kasur bersalinnya ibu ya tadi, itu ada uang senilai 14.000, kemudian ada KTP yaitu KTP Bapak. Sontak bapak-bapak itu meneteskan air mata, kemudian menangis. Dan sambil menarik nafas dalam-dalam, bapak itu bercerita. Katanya, asal ibu lihat, di sini sedang ada proses masak-masak atau acara masak-masak, yaitu masak-masak ini untuk memperingati 40 hari meninggalnya istri saya atau istri bapak-bapak tadi. Istri saya sudah meninggal Bu, 40 hari yang lalu, dan sekarang acara 40 harian istri saya. Memang istri saya pas meninggal itu sedang mengandung Bu, dan usia kandungannya sudah 8 bulan.
Kami pun terkejut dong. Apakah mungkin semalam kami menangani orang yang melahirkan itu adalah arwah dari istri bapak-bapak tadi? Jadi serem dong. Berarti semalam kita udah nolongin orang lahiran, tapi itu orang udah meninggal 40 hari yang lalu. Seketika kami merasa takut dong. Dan tidak banyak berbicara lagi, bapak-bapak itu mengucapkan terima kasih kepada kami dan menanyakan bagaimana anaknya, kesehatan anaknya, dan jenis kelamin anaknya. Dan kami jawab tadi, kesehatan anak bapak sehat, kemudian anak bapak alhamdulillah laki-laki. Dan kemudian bapak tersebut bertambahlah rasa sedihnya dan menangis sekuatnya. Dan sontak meminta perhatian para tetangga dan para famili yang sedang ikut membantu proses masak-masaknya dong. Pada bertanya, ada apa ini, ada apa ini? Dan diceritakanlah oleh bapak-bapak tadi. Dan kemudian ada salah satu ibu-ibu juga ikut menangis kenceng, karena mungkin itu ibunya dari si almarhumah mungkin. Dan kemudian dengan ramenya situasi di rumah itu mengundang perhatian para tetangga di rumah si bapak itu. Datanglah seorang sesepuh atau seseorang yang dituakan di tempat itu menanyakan ada peristiwa apa sehingga menjadi ramai seperti ini. Diceritakanlah oleh si bapak tadi ke orang tua atau sesepuh yang datang tadi, dan sesepuh itu berpesan agar supaya kalau memang ada perempuan atau gadis atau wanita yang hamil terus karena proses kesehatannya jadi meninggal, hamilnya itu di usia kandungan 7, 8, sampai 9 bulan, harusnya di makamnya, di kuburannya itu dikasih lubang dengan media paralon untuk memberikan hawa atau udara masuk ke dalam lubang kuburan tersebut. Fungsinya itu untuk memantau apakah dari kandungan yang meninggal itu masih sempat melahirkan di hari-hari berikutnya. Karena memang meskipun si ibunya sudah meninggal, tidak menutup kemungkinan untuk kandungannya itu masih bisa untuk melahirkan. Jadi fungsi dari lubang media paralon atau bambunya untuk sewaktu-waktu, entah 1 jam sekali, entah 2 jam sekali, entah 1 hari sekali, itu kita cek, kita dekatkan telinga kita ke lubang tersebut. Apakah terdengar suara bayi di dalam makam tersebut? Karena tidak menutup kemungkinan meskipun ibunya sudah meninggal, bayinya masih ada kemungkinan untuk melahirkan. Jadi itu pesan dari orang tua atau sesepuh yang datang tadi. Dan bapak-bapak tadi menangis sekencang-kencangnya dan mengucapkan maaf sama mendiang istrinya dan menyebutkan nama mendiang istrinya, mengucapkan maaf tiada henti-hentinya. Dan kami pun merasa sedih, takut, bercampur lah dengan kejadian tersebut. Maka berakhirlah cerita dari proses persalinan orang yang sudah meninggal 40 hari tersebut. Dan cerita ini menjadi viral di masa itu, menjadi terkenal di masa itu, menjadi ramai di masa itu. Dan kembali kepada guru saya,
yang tengah sakit di puskesmas itu mendengar cerita dari perawat dan bidan yang sudah kembali ke puskesmas, itu menjadi rame. Kami pun berlima ikut merasa takut dong, karena proses melahirkannya di samping atau di sebelah kamar yang saya tempati waktu itu. Dan saya meminta kepada pihak puskesmas untuk melakukan berobat jalan saja dan dirawat di pondok pesantren saja. Begitulah ceritanya, pengalaman saya atau pengalaman guru saya yang mungkin sampai sekarang masih teringat, bagaimana mencekamnya pada malam hari itu, bagaimana menyeramkannya pada malam hari itu. Pesan moralnya ialah, ingatlah sama apa yang dituturkan oleh orang tua zaman dahulu, karena ada baiknya juga melakukan adat, ada baiknya melakukan budaya yang sudah ditanamkan oleh orang tua atau nenek moyang kita zaman dulu. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata dalam cerita tadi, dan terima kasih sudah mendengarkan cerita yang saya bacakan tadi, pengalaman dari guru saya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan sampai jumpa di lain cerita. Dan adapun kalau memang ada sedulur-sedulur Gancas yang pengen menceritakan atau membagi cerita misteri, cerita menyeramkan yang pernah sedulur Gancas alami, silahkan kirimkan cerita-cerita sedulur Gancas di DM Instagram saya, yaitu @gancastv. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.